Keren pakai lirik lagi. Oh enggak. Kembali lagi. Tinggal Cio. Kali ini kita akan membahas ya sedikit tentang Juventus. Tadi sebenarnya di video sebelumnya udah ada. Ya. Dan juga Napoli tadi kita belum sebut. Sama tim-tim kejutan nih yang diprediksi bakal jadi kejutan karena dia merkatonya mengejutkan. Asli. Paling banyak kayaknya di Serie A musim ini. Ini Juventus yang biasanya tim langganan dapat gelar ya. Di musim lalu nihil gelar maksudnya. Dan kehilangan kaptennya kan. Ya. Kaptennya lepas. Dybala lepas. Tapi dia lepas. Bernardeschi. Iya loh. Ini kehilangan buat Serie A sebenarnya. Iya daya tarik. David Beckhamnya Itali. Pas gondrong mirip Sepp Juna lagi. Serjun. Nah, dulu kan sebenarnya Juve Napoli yang termasuk yang itu tuh. Napoli sebenarnya musim lalu lumayan ya. Ya. Awal-awal Mas ya. Iya. Lumayan Hampir mengejutkan. juara Napoli itu sebenarnya. Paletti. Tapi makin ke belakang makin kendor. Ya khas Paletti banget sih emang. Cuma dia juga baru ngelepas pemain-pemain pentingnya. Kaptennya juga kan Insigne. Iya. Terus Koulibaly. Koulibaly terus sama kiper utamanya Ospina. Oh, iya, kalau kiper mungkin buat biar Meret lebih ini kali. Iya, masih ada Alex Meret sih. Cuma ya si Insigne sama Koulibaly ini agak susah ditambalnya sih. Kan banyak tuh supporter biasanya kalau Napoli yang protes kalau main bintangnya dilepas kan. Melaksanakan aksi protes. Udah ada kemarin. Udah ada kan? Yang cuman yang karena ngelepasin Koulibaly doang. Protesnya yang soal Insigne kayaknya nggak ada deh. Karena kan udah perpisahannya udah dari setengah musim lalu kan. Yang pakai trofi lebih gede daripada si Insigne-nya trofinya. Itu yang Senin tuh trofinya tuh. Nah ini dia belum ada pergerakan lagi Mas ya. Bakal ngedatengin siapa nih? Padahal dapat duit lumayan kan. Koulibaly. Ya itu paling backnya Leo Ostigard tuh. Musim lalu main di Genoa. Genoanya degradasi. Tapi dia dia tuh bukan punya aslinya Genoa, punyanya si klub Inggris tuh Brighton Hove Albion tuh. Oh, Brighton. BHA. Sama satu lagi orang Korea, Kim Min Jae. Gue nggak gitu tahu sih. Main Fenerbahce. Iya, main Fenerbahce. Agak tapi jarang dia memang ini sebenarnya si Kim Min Jae ini cukup jadi rebutan ya di Mercato musim ini. Soalnya selain si Napoli, dia sebelumnya sempat dikaitkan sama Everton sebenarnya. Cuman Evertonnya nggak jadi. Gua lupa masalah apa gitu. Cuman nggak jadi si Kim Min Jae ini sekarang lebih dekat ke Napoli. Dan agennya juga udah bilang cuman tinggal beberapa detail doang lah untuk meresmikan si Kim Min Jae. Terus ada selain Kim Min Jae dan Leo Ostigard ada yang nggak kalah susah namanya. Saya pakai kacamata dulu. Kvaratskhelia. Bacanya gimana ya? Itu sempat di Milan musim lalu katanya. Cuman akhirnya join ke Napoli. Ini sebenarnya pemain sayap berbakat juga. Di preseason juga udah pernah ngegolin gitu. Terus pemain sayap dia bisa di kanan kiri, mungkin dia akan diposisikan di tempatnya Insigne. Tapi belum tentu jadi pemain inti. Kayaknya sih si Lozano sih yang dikedepankan gitu. Jadi Lozano di kanan di kiri, di kanannya itu bisa jadi Politano gitu. Terus sama Osimhen. Iya. Kvaratskhelia ini mungkin jadi ini dulu lah, pemain pelapis dulu sih. Iya. Gitu. Dan untuk pelapisnya Osimhen mungkin Giovanni Simeone ya. Ya itu bagus sih ya Simeone.
maksudnya kan musim lalu Napoli pas Osimhen cedera agak kendor tuh ya. Gua rasa kalau ada Giovanni Simeone sih ngebantu banget sih gua rasa. Mertens masih ada sih, Mertens? Masih. Cuman kayaknya kontraknya udah tinggal berapa ya, lagi kan? Dia lagi masalah kontrak juga. Soalnya sebenarnya Napoli mau perpanjang. Cuman ada pengurangan gaji. Di situlah dia si Mertens yang nggak setuju gitu. Dan tadi nyambung soal Simeone sih, memang udah waktunya Simeone untuk naik kelas lah, naik level gitu. Jangan di Verona lagi, jadi ke Napoli sih jadi lompatan yang bagus lah buat Simeone. Sekalipun dia akan ya cadangan, karena kayaknya kan nggak mungkin ya Spalletti pakai 2 striker sekaligus gitu. Tapi ya nggak masalah juga, soalnya kan Osimhen juga kayak musim lalu dia cedera beberapa kali gitu. Terus ya kadang outperform gitu kan, jadi bisa jadi opsi bagus juga untuk Simeone-nya sendiri. Apalagi nanti mana tahu dia masih mengincar 1 slot untuk Piala Dunia kan, bisa jadi ini juga peluang yang bagus. Simeone. Menarik sih. Iya. Ya kita tunggu aja lah. Napoli sih gimana ya? Dibilang sebenarnya serem ya, lumayan serem. Tapi kayaknya nggak ada yang peduli gitu. Mau seserem apapun Napoli kayaknya nggak ada yang peduli gitu. Kayak kurang aja gitu. Kalau ada fans Napoli di sini bisa komen ya, bisa kasih tahu ke kita nih. Belum pernah lihat sih sebenarnya. Ya sebenarnya dia maksudnya punya kekuatan yang bisa bahkan di Liga Champions saja kan? Iya lumayan gitu. Lumayan. Cuma kayak tiba-tiba ntar udah deket-deket akhir musim lempeng. Padahal ya Spalletti lumayan ngeklop lah, karena dia dengan strateginya dengan 3 pemain di depan kan, Napoli punya amunisi yang lumayan gitu di depannya. Benar-benar. Jadi harusnya ya mungkin di luar nama-nama di video tadi sebelumnya kita sebutin, Napoli masih punya peluang lah buat slot 4 besar. Iya. Asalkan ini mungkin dia butuh dukungan moral dari kenapa ya? Gue juga bingung sih sebenarnya. Maksudnya kayak apa ya? Atalanta lah. 3 musim terakhir kan top banget gitu. Dan langsung jadi omongan banyak orang gitu. Napoli dari eranya tiba-tiba dari Mazzarri bisa bawa mereka ke Liga Champions, terus lanjut ke Ancelotti, Benitez sampai Sarri. Iya. Gitu-gitu aja. Iya. Maksudnya nggak ada kayak nggak ada yang apa ya, nggak ada yang menarik gitu yang bisa diangkat, kecuali yang ini ya, yang apa kontroversinya ya, kayak De Laurentiisnya lah soal tiba-tiba retret ya gitu-gitu. Yang membingungkannya dari Napoli sih itu sebenarnya kayak nggak ada yang peduli aja gitu sama capaian mereka gitu. Nah di luar itu tadi bahas De Laurentiis, yang itu termasuk sebenarnya sosok pemilik klub klasik ya kalau di Italia Mas. Iya. Masuk lagi nih salah satu pemilik klub yang ikonik dengan AC Milan perjuangannya. AC Monza. Yang mengejutkan juga di Mercato kali ini. Berlusconi sendiri bilang loh, dia promosi ke Serie A sama Monza lebih bangga dia rasanya daripada menangin UCL sama Milan waktu itu, katanya. Masih khas politikus banget kayak ngomongannya. Dan katanya mau bawa Monza Scudetto, terus targetnya. Ya emang boleh sih, bagus ininya, cita-citanya. Yang didatangin Mas siapa ya Mas? Sejauh ini Monza udah datengin dari kiper nih, Cragno. Spider-Man. Spider-Man. Ini di Liga 1 Spider-Man. Dia juga Spider-Man kan ininya, julukannya. Cragno, terus backnya Ranocchia, Andrea Ranocchia, terus back Carboni, back Cagliari lagi tuh Angelo Carboni. Yeah. Terus ada lagi yang namanya Samuel Birindelli itu back kanan. Terus siapanya Birindelli Juventus? Iya, makanya itu nama-namanya nama-nama nggak asing semua kebanyakan. Terus gelandangnya sih yang top banget sih, ada Pessina sama Sensi. Wah, itu Pessina
top banget. Announce-nya Vecino langsung pakai ban kapten. Iya. Soalnya dia nggak taunya akademi sana ya, akademi Monza. Ini waktu itu kan pakai tas Pornhub. Yoi. Iya. Terus satu lagi dia beli Caprari dari Verona. Penyerang Dan sayap ini lah. bukan sembarangan juga ya, Caprari lumayan ya. Lumayan. Terus terakhir dia juga masih ngincer satu penyerang tengah sih, kan waktu itu sempat cita-citanya kan Icardi gitu kan. Cuman agak berat kayaknya kalau Icardi dari sisi gaji sama biaya transfer. Terus jadi katanya bakalan ngincer si Andrea Petagna gitu kan. Ini juga mantan pemain Milan Petagna dulu. Iya. Ini masih Berlusconi ya? Petanya pas akademi ya? Iya pas Berlusconi Galliani ya. Ya kita tunggu aja sih. Ini menarik sih Monza ini. Tapi apa ya gitu kalau di Indonesia kayak Persis Solo ya. Tiba-tiba nongol ke permukaan langsung datengin banyak pemain dan punya nama semua gitu di Serie A. Tapi apa iya segitu banyaknya pemain, kualitasnya bagus langsung bisa nyatu atau enggak tuh ya? Iya sih. Permainannya. Tapi itu masuk kriteria Berlusconi semua nggak sih? Yang orang Itali terus nggak tatoan, Sensi ya? Itali semua. Iya juga sih. Ya harusnya sih ini ya apa? Secara dari Berlusconinya sih harusnya masuk. Cuman nggak tahu nih si pelatihnya siapa lagi. Oh si ini Giovanni Stroppa itu bekas pelatihnya. Oh iya. Crotone ya? Crotone dulu. Oh iya si Stroppa. Cuman ya nggak tahu sih apakah si Stroppa bisa memaksimalkan nama-nama ini yang sebelumnya kan udah dianggap udah habis nih di klub-klubnya sebelumnya. Nah, sama dia apakah bisa membangkitkan mereka? Tapi kalau dilihat dari apa dari tren klub-klub Itali, terutama yang klub promosi gitu, mereka memang kebanyakan beli pemain yang udah punya pengalaman gitu. Iya. Sekalipun di klub sebelumnya bukan jadi pemain inti. Dan itu memang dibutuhkan untuk apa ya? Membina pemain yang udah ada gitu, yang nggak punya pengalaman agar bisa bersaing di level atas. Dan itu kelihatan lah kayak gimana Salernitana musim lalu. Iya. Di awal musim kan ya sepanjang musim gitu di juru kunci, tapi ketika Januari mereka datengin pemain yang udah tua-tua kayak siapa Fazio dan kawan-kawan itu akhirnya bisa bangkit gitu kan. Dan Monza dengan cara yang sama beruntungnya mereka datanginnya di awal musim ya. Iya. Jadi untuk peluang bertahannya gede banget. Iya. Dan pemain kayak Sensi, Pessina tuh musim lalu masih cukup diandelin sama klubnya masing-masing sebenarnya. Cranio juga kan kiper utama Cagliari gitu kan. Jadi Caprari juga itu pemain utama. Jadi Monza ini juga bukan cuma ngedatangin pemain-pemain pengalaman, tapi musim lalu juga masih main di tim utama, di timnya masing-masing. Iya. Jadi menurut gue sih sangat siap Monza ini nih. Paling nggak bisa jadi papan tengah lah. Ya tergantung pelatih juga sih ya. Ntar bakalan kayak gimana gitu kan. Si Stroppa itu mainin 3 back. Ya Ranocchia cocok sih. Ya 3 back di situ sama Carboni ya, sama 1 back lagi lah nanti. Ya paling fullback udah ada si Birindelli gitu. Nah kalau sisi kirinya aja belum tahu gue siapa. Paling ya ya ini sih yang dibutuhin ya 1 penyerang tengah. Kalau Andrea Petagna menurut gue ya lumayan punya kualitas, tapi ya sayangnya dia dari berapa musim terakhir dia tuh kebanyakan jadi pemain cadangan gitu. Iya. Nah nggak tahu juga apa bisa ngangkat performa langsung atau enggak gitu si Petagna ini. Dia kayaknya main lumayan full cuma di Spal. Iya Spal dulu, main di Spal pas pindah ke Napoli, terus sempat main di Atalanta juga banyak kan jadi cadangan, pelapis. Iya, pelapis gitu. Nih selain Andrea Ranocchia yang sudah banyak digandrungi, nah yang namanya cukup pesawat ada Filippo Ranocchia nih. Iya, itu pemain mudanya Juve sih. Diincer juga apa udah resmi? Udah resmi kayaknya ya? dipinjem deh ini si Filippo Ranocchia ini. Filippo Ranocchia nih.
Pokoknya setelah si siapa Juve datengin Bremer, mereka langsung ngirim Ranocchia ke ini, ke Monza. Juventus tuh banyak pemain mudanya yang dipinjam-pinjamin ya. Terutama ke Atalanta ya. Iya. Banyak banget. Kayak di sekolahin dulu lah. Iya. Tapi kadang kagak diambil lagi. Iya, nggak diambil lagi. Biasanya kan buyback gitu, udah berapa musim baru. Kalau Inter kan kayak di Marco gitu-gitu kan diambil lagi kan. Diambil lagi ya. Di Marco doang. Marco doang ya. Pinamonti enggak? Ini juga Pinamonti kagak. Tapi Pinamonti mau dilepas lagi katanya kan. Pinamonti juga diincar, Atalanta. iya, di antara Atalanta atau Monza juga. Terus Esposito nggak? Esposito di kayaknya kemarin Dimainin main di ya? Basel deh musim lalu. Iya musim lalu bahas. Malah yang si itu Musim yang- ini di Anderlecht. Oh, udah pindah lagi. Si Satriano itu Martin Satriano, Satriano tuh ke kayaknya pindah juga dia tuh ya. Prancis kayaknya. Sama apa lagi ya kalau Monza ya gua rasa sih udah lumayan cukup sih skuadnya buat Iya. di Serie A lah ya. Minimal bertahan dengan kayak ini. Kayak kemarin kan musim lalu kan biasanya kan tim degradasi 3 masuk, 2 pulang, baik lagi. Ini kemarin 2 kan bertahan. Iya. Nah, mungkin musim ini kita nggak tahu nih timnya Arafi gimana nih, leceh. Iya. Belum ada pergerakan nih Belum Lecce. ada nih. Sebenarnya gue lebih menunggu MTek yang ambil Serie A sih enggak juga kayak. Haksiar dulu. Aksiar dulu ya. Ntar baru dah. Ngomong-ngomong Aksiar nih masih Bin ya Mas. Sih. Masih Bin. Ya, masih Bin setahu gua sih. Dia tuh kemarin juga banyak yang nanya kayaknya Hmm. di medsos apa Serie A masih di BIN. Kalau di sini apa video gitu. Iya. Masih kok masih. Masih. Cuman kayaknya dengan masuknya Premier League paketannya beda ya. Ya, paketannya siap-siap lebih mahal paketannya. Itu baru masuk MTek tuh. Nah, itu baru. Ya udahlah kita lihat aja nih. Ya gue masih langganan Bin juga sih mungkin. Ya. Kalau masih di Bin nggak apa-apa lah. Karena streaming ilegal udah terkikis kan. Susah juga. Iya di Twitter ya 5 menit tuh udah tutup. Menit downnya. Ya, nggak boleh. Refresh lagi. Cuman sebenarnya Tahu kalau banget kualitas gue ilegal. dari segi kualitas siaran dan pendapatan hak siaran di Serie A gimana Mas? Gambarannya pendapatan hak siar Inter musim lalu paling gede sekitar 88 sampai 90 juta euro. Tapi kalau dibandingin sama peringkat terakhir IPL Norwich City Sama. itu malah lebih gede Norwich malah. 100 Norwich itu 90-an apa 100-an. Bayangin aja peringkat terakhir IPL sama tim papan atas Serie A. Itu masih gedean tim peringkat terakhir IPL-nya itu ngejelasin kan jadinya kalau tim Italia itu ngincer satu pemain terus saingannya tuh klub-klub IPL ya emang rada berat Iya. gitu. Ya itu jawabannya kenapa apa ya mendingan perang saudara lah ya klub-klub Itali, maksudnya perang saudara dalam arti ngincar pemain gitu. Iya. Kalau ketemunya klub Inggris ya udah lah, Tikung ya. siap-siap aja. Tikung. Kalah dari transfer, kalah dari gaji pemain. Iya. Ya kita lihat aja lah. Ini soalnya kalau berurusan sama duit emang pemasukan klub Serie A masih kurang. Kurang banget. Kurang banget. Ya nunggu berbicara banyak di Champions League. Champions League kan lumayan kan waksirnya. Iya. Cuman kan balik lagi harus memperbaiki kualitas timnya juga kan. Butuh duit lagi. Muter-muter udah lingkaran setan ini. Memang ini IPL nih. Intinya harusnya federasi bisa lebih ngejual pertandingan Serie A ke lebih banyak orang lagi. Jadi hak siar klub itu jadi gede nilainya. Bahkan ya klub kayak di luar IPL lah kita sebut kayak Barcelona yang lumayan namanya itu aja finansialnya itu ambruk kan. Bahkan mereka sampai ngejual hak siarnya loh. Nah, ke ngejual hak pihak siar. ketiga. Selama 25 tahun ke depan apa ya? Itu gila juga sih. Makanya. Jadi berapa persen hak siar yang mereka dapat larinya ke pihak ketiga itu. 25% apa? Lupa gue. Buat biar bisa datang gitu ya kayak Lewandowski, Rapinya gitu. Salah Itu satu kan caranya lewat
buat kebutuhan skuadnya kan dia harus beli pemain, duitnya gitu. Ya kita nggak tahu lah, udah. Makanya semakin sehat finansial klub ya pasti prestasinya semakin itu juga mas ya. Iya, semakin baik harusnya. Tapi kesenjangan liga. Nah ini Iya. yang bikin fansnya suka baku hantam nih gara-gara beginian. Ya kita akuin lah kalau secara industri IPL Ya. emang bagus. Jauh unggul lah IPL dari Serie A, dari La Liga. Tapi itu bakalan bikin sepak bola jadi timpang gitu. kelihatan. Ya kita lihat aja dia Manchester City datengin Haaland, dateng itu dengan santainya gitu kayaknya. Ya kan dia dihargain berapa dengan santainya dibeli gitu. Ya beli. Iya kan? Sedangkan kayak di Itali tim skuad Inter, Milan, Juve itu masih negonya keras gitu kalau mau datengin pemain. Harus jual dulu pemain baru bisa. Atau ngebujuk pakai orang dalam kayak Lukaku gitu. harus pemainnya, bener kata Mas Adi tadi, pemainnya pengen pindah gitu. Kalau kata Stevenson ini nggak mau perang harga mereka. Benar. Iya. Ini kayak apa ya kalau misalnya itu ya? Kalau klub Serie A ya mama lah. Kalau nawar susah gitu. Harus ya udah lu kalau nggak mau tinggal gitu. Panggil lagi. Ya kalau IPL kan udah sembarangan aja tuh beli. Sama PSG dah, di luar IPL tuh PSG tuh kurang ajar tuh. Iyalah PSG. Mana selalu menggembosi Serie A ya kan? Iya. PSG rokok ya. Hah? Sekarang ya udahlah kita lihat aja lah. Tapi PSG sekarang udah mulai ini sih. Maksudnya mulai ngirit juga kayaknya. Mulai ngirit dan targetnya udah beda gitu. Bukan pemain-pemain yang punya nama. Terakhir yang dia datengin pemain dari mana ya? Dari Nims apa namanya? Dia Kite, siapa gitu. Itu tagihan bill gajinya aja udah berapa PSG sekarang? Anjir itu ngeri banget ya Mas ya. Lihat nggak Mas? Ya, itu gajinya pemain-pemain PSG. Oh iya. Yang paling kecil aja masih 2 digit loh. Iya, itu paling kecil. Paling kecil 2 digit. Kita yang masih UMR Jogja ini masih sedih. Ngeliat pemain bola digaji segitu ya kan. Gajian cuman assalamualaikum doang. Kira-kira pemain PSG masih ada yang main slot ya buat nyari tambahan. Anjir main slot tuh. Ya Daftar ini affiliate. Tapi emang investor ke Italia agak susah juga Mas ya. Iya. Birokrasinya kan. Iya, itu juga tuh yang bikin. Ya klub-klubnya juga nggak semuanya mau juga, terus infrastrukturnya juga masih belum layak gitu. Ya banyak lah. Banyak kan yang bilang sepak bola bakal seru lagi kalau nggak melulu soal uang gitu. Cuma masalahnya udah jadi lingkaran setan juga. Itu kayaknya Komiso tuh yang lagi nyesel tuh. Nah, ya itu dia infrastruktur susah, tapi mau ngebangun infrastruktur buat Fiorentina birokrasinya berbelit-belit gitu kan. Beberapa kali kan si Komiso ngedumel gara-gara birokrasi doang. iya. Belum soal ini ya, belum soal pemain ya. Soal Kayak bangun stadion aja kan. Iya. Kita tunggulah. Mungkin gimana cara itunya ya? Ya kita kalau bahas pusing-pusing mikirin sepak bola Italia Liga 1-nya nggak tahu. Ya udahlah, cukup sampai sini aja lah. Mungkin itu bakal jadi materi baru tuh Mas. Iya. Bahas Liga 1. bukan kirain. bahas ini perputaran uang di Serie A tuh gimana tuh. Itu bakal Bisa, menarik juga kan. Mantap. Jadi pembahasan baru, mungkin teman-teman penonton banyak yang tahu banyak soal birokrasi ya. Kita mungkin harus mendatangi kantor wali kota Roma, Milan itu buat tanya ya kan. Kalau bisa sampai nembus eselon 4-nya. Emang Gampang. butuh era orang kayak gila zaman dulu lagi Mas ya. Iya. Di Itali. Dulu kan bangkitnya karena pengusaha-pengusaha lokal yang ini. Iya, berani jor-joran. Yang berani jor-joran. Nggak mikir 2 kali gitu beli pemain. Iya. Kalau sekarang ya udah kalah sama duit Arab.
Ya sampai sini aja. Nggak bisa ngomong. Ciao.